Oke, oke. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Perkenalkan, nama saya M. Agung Wibowo dari jurusan Teknik Komputer. Jadi kali ini saya sebagai mentor UI UX pada hari ini. Ini jadi untuk hari ini kita akan materi pengenalan UI UX. Ini boleh langsung di-share screen. Waalaikumsalam. Oke, oke. Cek, cek. Apakah sudah masuk? Sudah, Pak. Sudah, Kak. Oke. Oke. Kalian kan udah pada tahu belum apa itu UI UX? Oh, sebelumnya untuk peserta silakan untuk melakukan absensi. Oke, lagi menunggu absensi. Para peserta udah tahu belum nih apa apa itu UI UX atau apa itu contoh UI UX atau gimana? Oke, dari Hafiz Ahlakul Anbiya. Ya, benar. UI itu user interface, UX itu user experience. Tapi untuk di kehidupan sehari-hari, apa itu UI di dalam pemanfaatan sehari-hari serta UX juga. Ada yang udah tahu belum konsepnya? Oke.
Kalau begitu kita lanjut aja ya, masuk ke materi. Oke, jadi kali ini kita akan mempelajari materi apa itu UI UX, pengertian, perbedaan dari UI dan UX, elemen pada UX design, proses UX design, serta tips untuk pemula UI dan UX. Untuk kalian-kalian untuk UI UX apa? Udah tahu belum UI UX itu berbeda? Cek cek. Belum Kak, belum tahu. Oke, lanjut lagi ke materi ya. Untuk UI itu desain antarmuka pengguna dengan fokus pada memaksimalkan kegunaan dan pengalaman pengguna. Jadi misal contoh pada suatu tampilan itu memaksimalkan pada fokus dari pengguna itu sendiri. Contohnya dari Instagram atau website-website pada umumnya. Sedangkan untuk UX itu sendiri, itu adalah proses mendukung perilaku pengguna melalui kegunaan dan keinginan yang diberikan dalam interaksi dengan suatu produk. Contohnya website, dalam pengembangan website, dalam pengembangan teknologi, dan lainnya. Jadi UX ini itu sifatnya luas, bukan hanya tentang tampilan pada website atau tampilan pada aplikasi. Untuk perbedaannya itu adalah, kita lanjut dulu ke perbedaan untuk UI dan UX. Untuk UI itu apa yang kamu lihat dan lakukan ketika kamu menggunakan sesuatu. Ini mohon maaf sedangkan untuk UX apa yang kamu rasakan saat menggunakan sesuatu. Jadi saat kamu menggunakan sesuatu itu apa aja sih yang UX itu tampilkan? Misal pada tampilan Google, kira-kira apa aja sih yang kurang pada Google? Itu juga salah satu indikator untuk mengembangkan UX pada suatu UI. Oke, ini untuk ini kecil ya. Ini untuk rangkaian dari user experience design. Ini untuk yang kuning itu adalah UI. Ini kelihatan semua nggak nih? Jelas Kak. Kurang jelas Kak. Jelas ya? Jelas Kak. Zoom coba Kak. Mungkin
aja. Ini untuk yang rangkaian ini merupakan tampilan secara kompleksnya. Sedangkan untuk yang sebelahnya ini rangkaian yang secara sederhana menjelaskan dari UX dan UI. Entah itu interaction design, information design, front end serta back end. Jadi secara pengertian UX itu mempunyai research, interaction design, dan information design. Dan semuanya itu selalu bersangkutan dengan UI developer, application developer, serta graphic designer. Ini udah paham belum nih maksudnya? Atau ada yang kurang? Oke, langsung saja ke contoh UX. Jadi UX itu adalah user experience, yang artinya pengalaman pada pengguna. Contoh UX pada barang-barang perangkat hardware adalah mouse. Mouse itu dulu diciptakan bentuk kayak gini, terus berkembang dengan suatu faktor untuk menyesuaikan dari kebutuhan pengguna itu sendiri. Dari bentuk yang kayak gini, terus dari kayu. Kenapa mouse sekarang bentuknya udah bisa nyusahin tangan? Karena itulah faktor-faktor dari UX itu sendiri. Sehingga mouse yang mouse yang kotak itu bisa menjadi seperti sekarang itu karena faktor-faktor dari UX itu sendiri. Karena pada zaman dahulu itu mouse kotak kayu kayak gitu itu kan sakit banget untuk tangan ya. Jadi untuk mengembangkan mouse itu diperlukan faktor-faktor dari UX. Nanti dijelaskan di elemen UX berikutnya. Ini untuk contohnya yang kiri. Untuk yang produk Heinz tomato kecap ini itu menyesuaikan dari penggunanya itu sendiri. Karena kalau tutupnya misal gini. Jadi botol ini menyesuaikan dari pengguna itu sendiri. Misal kalau keadaan habis, otomatis kan saus-sausnya kan di bawah. Jadi untuk itu dari produk Heinz ini melakukan analisis sehingga produk tersebut dikembangkan secara baik lagi. Salah satunya dalam produk kemasan ini. Termasuk juga pada evolusi mobil-mobil pada zaman sekarang. Dari yang tahun 1900 itu masih bentuknya kaku dan mesinnya juga masih terbilang lambat. Hingga sekarang menjadi model yang bagus dan semakin cepat dan bahan bakar yang bervariasi. Oke, ini salah satu contoh UI pada zaman dulu. Aku ambil contohnya yang YouTube. Dulu YouTube itu tampilannya masih kaku kayak gini karena belum adanya analisis UX. Tetapi lambat laun
itu semakin berkembang menyesuaikan apa yang dimau penggunanya itu sendiri. Contohnya dari posisi beranda, YouTube Short, trending, upload, dan lain-lainnya. Apakah yang dipresentasikan jelas semuanya? Oke, mungkin itu contoh dari UX dan UI design. Mungkin lanjut kita ke elemen dari UX design. Elemen pada UX design itu terdiri dari 5, yaitu strategi, scope atau aim pada suatu UX, serta lanjut ke struktur dari sebuah UX, lanjut ke skeleton atau kerangka dari framework dari suatu UX, serta surface yang terakhir untuk interaction design. Oke, strategi plan. Untuk yang pertama tadi, itu strategi plan. Dari sini UX menetapkan kebutuhan user. Apa sih permasalahan yang akan dipecahkan? Siapa target usernya? Apa kebutuhan mereka? Jadi pada suatu aplikasi itu apa aja yang dibutuhkan para user tersebut. Misalnya WA, kayak kurang dahulu, aku sebut Messenger aja ya. Dahulu Messenger itu cuma SMS nih. Apa sih yang dibutuhin oleh user ini untuk kedepannya? Yaitu berupa aplikasi Messenger yang sifatnya sederhana namun mudah diakses. Itu tahun 2011 muncullah aplikasi 2011 atau 2000 berapa, itu muncullah aplikasi WhatsApp. Dari situ beberapa permasalahan mungkin dipecahkan, namun semakin berkembangnya zaman, permintaan user makin bertambah juga, jadi WhatsApp semakin melakukan upgrade pada aplikasi mereka untuk meningkatkan apa yang dibutuhkan oleh user itu sendiri. Dari situ kita menetapkan objektif produk sehingga identifikasi solusi yang dapat mencapai tujuan pada suatu bisnis. Oke, selanjutnya scope plan atau aim dari suatu UX. Dari UX itu sendiri menetapkan spesifikasi fungsional.
sehingga menentukan kemampuan sistem dalam menunjang fungsionalitas produk. Dari sini kita menetapkan kriteria pada suatu konten, melakukan komunikasi ke user, menjelaskan bagaimana sistem, serta memberi detail strategi informasi yang sesuai dengan brand communication. Oke, lanjut ke strategi plan. Menetapkan kebutuhan user. Apa sih permasalahan yang akan dipecahkan? Siapa target usernya? Apa saja kebutuhan dari mereka itu sendiri? Serta menetapkan objektif produk bisnis, sehingga mengidentifikasi solusi yang dapat mencapai tujuan bisnis. Sorry. Untuk yang ketiga, struktur plan. Jadi dari struktur plan ini kita harus menetapkan direction design sehingga mendeskripsikan bagaimana merespon aktivitas user, serta menetapkan modal information architecture. Mendesain informasi yang diklasifikasi menjadi beberapa kelompok agar dapat memahami struktur produk dengan mudah. Oke, lanjut ke framework atau skeleton plan. Skeleton plan ini menetapkan pada interface design sehingga mendesain elemen yang dapat berjalan secara fungsional. Lanjut ke menetapkan information design. Dari information design ini kita harus menetapkan elemen-elemen informasi yang dapat memberikan penjelasan untuk masing-masing fungsionalitas. Dan yang terakhir adalah menetapkan navigation design. Desain tampilan utama yang dapat mempermudah user dalam menavigasikan suatu produk. Seperti yang contoh di YouTube tadi, tampilan YouTube pada tahun 2005 itu masih kurang dalam hal skeleton plan atau navigasi pada suatu produk, desain pada suatu produk, sehingga yang kita cari itu enggak ada di depan mata, enggak kayak sekarang kan, tombol berandanya sudah ada, trending, atau enggak untuk profile dan lain-lainnya itu sudah ada di tampilan pada tahun sekarang. Sedangkan tahun 2005 masih kelihatan jadul banget ini. Itu contoh dari application design, information design, dan interface design. Lanjut ke surface plane. Dari sini, surface plane menetapkan sensory design, menentukan susunan informasi yang akan ditampilkan secara visual, yaitu itu tadi berupa susunan informasi seperti yang tampilan UI pada YouTube tadi. Susunan informasi itu ditampilkan secara urut sehingga terlihat hasil yang bagus. Dan menentukan respon sistem pada saat user melakukan suatu action. Misal kalian login itu password salah atau ada atau action dari suatu. Ini untuk ringkasan dari pada 5S pada elemen pada UX.
strategi berupa problem statement target user, business goal, produk objektif, dan selanjutnya pada scope itu terdiri dari kemampuan pada sistem, information strategi, dan brand communication. Dan struktur itu berupa interaction design, information architecture, skeleton atau aim pada suatu UX itu terdiri dari interface, design, information design, serta application design. Pada surface UX itu terdiri dari response system serta visual design. Oke, untuk struktur itu ada beberapa contoh aplikasi di layar, serta skeleton itu Sketch, Figma, Adobe XD, dan pada surface itu ada Marvel dan lainnya. Oke, proses UX design. Oke, lanjut ke proses UX design. Itu terdiri dari 4, di antaranya user center design, design thinking atau agile, serta lean UX. Nah, dari sini user center design itu memerlukan dari identifikasi pada kebutuhan user itu sendiri, menentukan konteks penggunaan, menentukan persyaratan pada suatu desain, menghasilkan desain solusi, dan evaluasi desain. Itu diterapkan pada UI aplikasi seperti Spotify yang terdahulu. Contohnya akan saya tampilkan setelah ini. Mereka melakukan identifikasi kebutuhan. Misal, mereka dahulu menempatkan album itu jauh dari jangkauan pengguna, sehingga sekarang itu album itu mudah diakses oleh pengguna itu sendiri. Nah, dari situlah mereka menentukan konteks penggunaan, melakukan persyaratan, serta menghasilkan desain solusi, yaitu berupa UX baru. Jadi, suatu desain itu sendiri, itu mempunyai evaluasi desain, sehingga desain di situ-situ saja, dan mengalami perkembangan pada UI itu tersendiri. Oke, mungkin PPT-nya aku share di kolom chat aja ya.
Oke, lanjut ke design thinking. Design thinking ini terdiri dari 5 step, yaitu empati, definisi, ide, prototype, dan testing. Untuk empati ini sendiri, kita harus memahami perspektif perasaan yang dialami oleh user itu. Misal UI yang terlalu biasa saja atau sederhana, sehingga kita mendefinisikan permasalahan dari customer itu dan menghasilkan ide-ide yang baru dalam menghasilkan suatu solusi. Dari ide-ide tersebut dilakukanlah prototyping yang konkret dan bisa menguji cobakan prototype dengan customer untuk mendapatkan umpan balik terkait solusi yang dibuat. Oke, lanjut ke selanjutnya design sprint. Design sprint ini sendiri bukan hampir mirip dengan metode agile model, namun ini pada UX design. Design sprint ini sendiri itu diperlukan dalam kerjasama tim sehingga tidak berlarut-larut pada suatu masalah dan dikerjakan secara cepat. Contohnya pada hari Senin itu melakukan mapping dari UX, sketsa, yang kemudian didesain dan storyboard, serta pada hari Rabu melakukan prototyping, dan pada hari Kamis itu dilakukan testing serta mendapatkan feedback dari user itu sendiri. Oke, lanjut ke Lean UX. Ini contoh dari ini skema dari design thinking Lean UX dan design sprint tadi. Itu research observe, prioritize insight, brainstorm concept, hipotesis, dan melakukan eksperimen, sehingga membangun suatu UX, menghasilkan feedback, dan mendapatkan ide-ide yang baru lagi. Dan semuanya akan berlangsung seperti ini. Untuk Lean UX itu sendiri, itu mempunyai tahapan think, make, and check. Jadi kita berpikir dalam membuat sesuatu dan mencek apakah hasilnya bagus atau tidak pada UX itu sendiri. Hal yang perlu diingat, tidak semua proses harus dilakukan di setiap situasi atau kondisi. Jadi untuk skema ini nggak selalu kita pakai terus. Namun desain proses itu hanya mempermudah dalam mencari solusi. Khususnya untuk kerjasama tim. Serta dalam sesi workshop harus saling menghormati, usahakan ada sponsor dalam sesi workshop. Sehingga dalam melakukan pengembangan UX itu terbantu oleh sponsor. Oke.
lanjut. Ini untuk tips untuk para pemula UI dan UX. Tips UX desain untuk pemula. Untuk UX ini carilah permasalahan di sekitarmu. Contoh website dari jurusan kalian sendiri atau hal lainnya, dan gali lebih dalam untuk permasalahan yang dihadapi oleh user. Misal tampilannya terlalu biasa saja atau tampilan pada suatu website itu tidak responsif. Setelahnya dari kita melakukan solusi desain pada tampilan itu sendiri. Lakukan evaluasi setiap solusi dengan usability testing. Apakah bisa digunakan secara baik atau tidak, sehingga kita memerlukan evaluasi pada UX itu sendiri. Yang terakhir adalah dokumentasikan setiap proses dan tulis di media. Ini untuk tips UI desain untuk memula. Mulainya dari aplikasi yang paling kamu suka, contoh Instagram atau TikTok. Dari sinilah kita mendapat inspirasi atau motivasi dari desain UX sehingga menciptakan karya-karya yang bagus dari kita sendiri. Desainlah sama persis dengan aplikasi tersebut. Contohnya company profile itu bentuknya kayak company profile, jangan mirip kayak all shop kayak gitu. Jadi suatu desain itu harus kita samakan dengan kepentingan dari user experience itu sendiri, sehingga bentuknya nggak aneh-aneh kayak gitu. Selanjutnya, identifikasi setiap aturan UI. Ya, kembali lagi yang aku omongin tadi, kita harus menyesuaikan aturan-aturan pada UI. Kayak desain itu sama persis dengan aplikasi tersebut. Ulangi terus sampai kamu jago. Itu merupakan hal yang harus ditekuni dari setiap pegiat UI dan UX, serta memulai membuat eksplorasi desain UI. Membuat eksplorasi desain UI itu diperlukan untuk pengembangan ke depannya nanti, sehingga UI yang kamu hasilkan itu berkembang dan mengikuti perkembangan zaman. Itu aja sih dari aku. Terima kasih yang sudah menyimak presentasi. Sekian dari saya, Emma Bumbo. Terima kasih. Mau nanya boleh nggak, Kak? Oke, silakan. Untuk aplikasi atau software yang kita gunakan dalam pelatihan ini apa ya, Kak ya? Untuk aplikasi yang digunakan dalam pelatihan ini kita memakai Figma. Jadi kita pakai Figma itu karena mudah untuk kompatibel pada semua perangkat. Contohnya untuk laptop atau dari HP juga bisa. Spill Figma itu kayak mana, Kak? Oke. Tunggu sebentar.
Untuk Figma itu tampilannya seperti ini. Jadi terdiri dari komponen-komponen, ada shape, vektor, dan berupa frame dari setiap desktop. Itu aja sih, Kak. Untuk penjelasan lebih lanjut, untuk materi berikutnya. Apakah sudah jelas dari siapa tadi? Kak Manas Saputra. Sudah Kak, terima kasih Kak ya. Oke, sama-sama. Jadi ini contoh dari tampilan UX pada dashboard. Jadi dalam dashboard ini menggunakan itu tadi 5S tadi dari strategi, struktur, skeleton, sama surface. Jadi untuk yang Figma ini kita dalami bagian skeleton plane berupa desain pada suatu tampilan aplikasi. Pada tampilan ini kita menggunakan aspek tadi berupa interface design, information design, application design. Untuk dari information design ini sendiri, contohnya dari My Project itu menampilkan project-project dari pengguna serta chat berisi chat serta task itu berupa pekerjaan yang harus diselesaikan, dan juga kalender itu berupa jadwal dari kegiatan pengguna itu. Ini merupakan interface dari desain yang berisi dari information design serta apa saja yang dijangkau pada navigation design itu sendiri. Contohnya dari notifikasi, chat, atau yang lainnya. Mungkin ada yang ditanyakan dari peserta? Oke. Pertanyaan dari Eka Asmania. Kak, udah pernah buat project UI UX? Kalau pernah, di-spill dong Kak project yang pernah Kakak buat. Oke, Kak. Terima kasih untuk Eka Asmania sudah bertanya. Jadi untuk aku pernah melakukan project UI UX. Tapi untuk yang di Figma ini sendiri terbilang masih baru ya untuk aku.
Tunggu sebentar untuk hasil project saya akan tampilkan terlebih dahulu. Mohon maaf untuk para peserta, mentor kita sedang mengalami gangguan jaringan, jadi harap bersabar. Cek. Mungkin ini untuk tampil project aplikasi saya, tapi masih belum selesai ini. Itu aja sih, Kak. Itu project untuk aplikasi mana ya, Kak ya? Untuk KAI ya, Kak? Iya, Kak. Kira-kira kalau buat Kak Agung sendiri buat project kayak gini, Kak,
butuh waktu semalam atau gimana ya Kak ya? Untuk project ini sendiri diperlukan paling 3 hari atau 2 hari, karena butuh juga dalam aspek penempatan dari login ini sendiri atau posisi pada komponen dari logo dan tulisan-tulisan lain. Itu aja sih Kak. Maaf. Apakah jelas jawaban dari saya, Kak Ronald? Atau Jelas, Kak? Kak. Mau nanya lagi boleh nggak Kak? Boleh. Untuk pembuatan logo-logo itu Kakak buat sendiri atau gimana ya Kak ya? Untuk logo itu saya buat sendiri di aplikasi Illustrator sama CorelDRAW. Untuk tambahan-tambahan lainnya berupa bitmap. Kita masih Kak. Oke, ini ada pertanyaan tadi dari Ronald. Kak mau nanya untuk materi selanjutnya, kira-kira kita bakalan praktek buat suatu project atau tidak ya Kak? Untuk kedepannya kita akan melakukan pengembangan project dasar dari framework itu sendiri. Contoh dari tampilan login atau tampilan pada laman dashboard di website. Contohnya berupa dari company profile dan lain. Ada yang nanya lagi tak? Kak, apa sih kendala atau sulit untuk... Oke, dari Erika Asmania. Kak, apa sih kendala atau sulit untuk bikin project UI atau UX? Untuk kendala itu sendiri ada pada skeleton plane dalam menentukan application pada suatu desain. Contoh peletakan desain itu di mana, apakah terlihat atau tidak. Oke, maaf gangguan jaringan. Lanjut lagi ke pertanyaan tadi. Ini lagi di depan masih ada perbaikan jaringan dari internet. Oke, lanjut. Kembali lagi ke pertanyaan tadi. Itu dari navigation design. Navigation design itu dalam peletakan information design tersebut, apakah sesuai atau tidak dari kebutuhan customer atau user bisa menjangkaunya atau tidak.
Dan untuk kendalanya itu ada penganalisisan dari suatu UX itu. Apakah dari pasar itu sesuai atau tidak, dari tampilan yang diperlukan ini apakah sesuai. Oleh karena itu diperlukan tahap-tahapan seperti itu tadi dalam memudahkan suatu pembuatan UI dan UX. Itu saja sih Kak. Apakah sudah jelas? Oke, pertanyaan dari Bagus Ananta. Nah, untuk menjadi UI UX, apakah butuh skill menggambar? Enggak ya Kak. Dan untuk cara mudah memikirkan ide mendesain UI dan UX itu bagaimana? Untuk memikirkan ide, untuk butuh skill menggambar atau tidak, itu tergantung dari pendesain itu sendiri, apakah butuh perancangannya secara menggambar atau tidak. Apakah lewat laptop, apakah lewat HP, itu bisa sebenarnya. Enggak mesti gambar juga. Terus untuk cara mudah memikirkan ide untuk mendesain UI dan UX itu mencari inspirasi berupa dari di Instagram atau di Pinterest, apakah desain ini sesuai atau tidak pada UI dan UX itu sendiri. Apakah sudah jelas dari Bagus Ananta? Oke, lanjut dari pertanyaan Rio Anuga. Oke, makasih udah tanya Bagus Ananta. Lanjut ke Rio Anuga, izin bertanya Kak, dalam pembuatan proyek tools apa saja Kakak yang sering gunakan? Untuk aku sering pakai Adobe XD ya. Untuk Figma ini masih terbilang baru, tapi masih aku pelajarin lagi. Karena aku biasa pakai Adobe Illustrator juga, jadi lebih sesuai lah kalau di Adobe XD. Tapi untuk Figma saya masih ngikutin. Itu aja sih, itu aja jawaban dari pertanyaan dari Rio Anuga. Apakah sudah jelas dari Kak Rio Anuga? Oke, makasih. Mungkin sekian dulu pertemuan pada hari ini. Untuk seksi dokumentasi boleh ambil butuh. Untuk dokumentasi diharapkan pada para peserta untuk on-cam.
Ayo semuanya kita on cam untuk dokumentasi. Oke, kita dokumentasi ya. Semuanya senyum ke kamera. Saya hitung mundur. 1, 2, 3. Oke. Sekali lagi. 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Mantap. Oke, sekian pertemuan hari ini. Mohon maaf apabila salah kata dari saya selaku mentor pada hari ini. Terima kasih sudah berpartisipasi dalam penyampaian materi saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Saya M. Agung Wibowo. Terima kasih. Makasih, Kak. Ya, sama-sama.